Boyan pastikan cedera Sadil tak serius, Jung dan Lucho segera pulih. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak memberikan kabar terbaru terkait kondisi beberapa pemain yang sempat mengalami cedera. Salah satunya adalah Sadil Ramdhani yang mengalami masalah otot saat sesi latihan. Boyan memastikan cedera Sadil tidak serius dan sang pemain diprediksi segera kembali berlatih bersama tim. Mungkin di latihan terakhir sebelum pertandingan, dia melakukan salah pergerakan dan mengakibatkan cedera di ototnya, ujar Boyan. Meski demikian, kondisi Sadil disebut terus membaik. Tapi dia tidak apa-apa, saya yakin dalam 2-3 hari dia akan segera kembali untuk berlatih, katanya. Selain Sadil, Boyan juga menyampaikan perkembangan positif dari dua pemain lainnya, yakni Andrew Jung dan Luciano Guaicochea atau Lucho. Keduanya sudah mulai menjalani program pemulihan aktif. Jung sudah mulai berlari, Lucho juga sudah mulai ikut berlari hari ini. Jadi mungkin dalam 1 hingga 3 hari sudah pulih, ucap Boyan. Pelatih asal Kroasia itu optimis seluruh pemain yang cedera dapat segera kembali ke kondisi terbaiknya. Sementara itu, Eliano Reinders tak ingin terlena meski Persib di puncak. Persib Bandung menutup paruh musim kompetisi dengan status pemimpin klasemen. Namun bagi Eliano Reinders, posisi tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Menurutnya, perjalanan kompetisi masih panjang dan tim harus tetap menjaga fokus. Ya, tentu saja saya merasa bagus, tapi masih jauh jalan yang perlu ditempuh. Kami harus tetap fokus, ujar Eliano menanggapi posisi Persib di puncak klasemen sementara. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu juga memastikan kondisi tim dalam keadaan baik usai laga kontra Persija Jakarta. Waktu jeda yang cukup panjang dinilai menjadi keuntungan penting bagi skuad Maung Bandung. Saya rasa kondisinya bagus. Sekarang kami mendapat waktu nyaris 1 pekan. Laga berikutnya akan digelar akhir pekan depan, dan saya rasa kondisinya akan bagus, katanya. Eliano pun turut menyoroti peran penting Bobotoh yang terus setia memberikan dukungan, baik di kandang maupun tandang. Dukungan tersebut menurutnya menjadi energi tambahan bagi tim untuk menjaga konsistensi hingga akhir musim. Sangat bagus. Bobotoh selalu hadir memberi dukungan kepada kami dan itu sangat bagus. Saya rasa kami membutuhkan itu hingga bagian akhir kompetisi musim ini, tutup pemain yang akrab disapa Eli tersebut. Di lain sisi, Nazril Alvaro bicara soal persaingan, konsistensi Persib, dan inspirasi Beckham. Meski peluang tampil tidak mudah, Nazril memilih untuk tetap fokus pada proses dan perkembangan tim. Ia menilai performa Persib sejauh ini berada di jalur positif, baik di kompetisi domestik maupun level Asia. Sangat baik perkembangan tim sekarang, di Liga 1 di puncak klasemen juga, di ACL juga di puncak klasemen juga. Semoga kedepannya Persib bisa terus konsisten, kata Nazril Alvaro. Alih-alih merasa tertekan oleh ketatnya persaingan, Nazril justru menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh para pemain senior yang dipercaya pelatih Boyan Hodak tampil di lapangan. Baginya, kontribusi untuk tim tidak selalu harus diukur dari menit bermain. Ya, dari Nazril sendiri support aja sih buat yang senior-senior di sini. Dan semoga dengan adanya Nazril di sini bisa membantu tim bisa meraih yang terbaik, ucap Nazril Alvaro. Berita lainnya, petasan di tribun, Persib hadapi sanksi berat PSSI berupa denda 60 juta rupiah. Kemenangan emosional Persib Bandung atas Persija Jakarta pada 11 Januari 2026 harus dibayar mahal dengan sanksi disiplin yang mencoreng wajah stadion. Komite Disiplin PSSI resmi menjatuhkan hukuman denda setelah mendapati tribun penonton berubah menjadi ajang penyalaan petasan ilegal sesaat setelah laga usai. Laporan pertandingan yang dilaporkan dari Instagram persibjuara.id bahwa atmosfer kemenangan berubah menjadi situasi beresiko tinggi ketika kepulan asap dan suara ledakan muncul dari kepadatan supporter. Ada 5 titik terungkap di area tribun. Aksi tidak terpuji ini tercatat terjadi berulang kali, menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap barang bawaan terlarang di pintu masuk. Berdasarkan bukti yang dikantongi Komdis, pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi 3 kali penyalaan petasan yang bersumber dari wilayah Tribun Utara, 2 kali penyalaan petasan tambahan yang dilakukan oleh oknum penonton di titik lainnya. Liga Otoritas pihak menegaskan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan, baik melalui rekaman video maupun laporan pengawas, sudah lebih dari cukup untuk menegaskan adanya pelanggaran disiplin yang serius. Berita lainnya, Persib Bandung lepas 8 pemain dengan status pinjaman, bukti ketatnya persaingan internal.
Persib Bandung kembali menunjukkan kedalaman skuad yang kuat pada musim kompetisi ini. Ketatnya persaingan internal di tubuh Maung Bandung membuat manajemen klub melepas 8 pemain dengan status pinjaman ke sejumlah klub Liga Indonesia. Kebijakan tersebut diambil agar para pemain tetap mendapatkan menit bermain di tengah persaingan yang semakin padat. Musim ini, Persib memiliki komposisi pemain yang dinilai hampir merata di setiap lini. Kualitas pemain inti dan pelapis tidak terpaut jauh, sehingga rotasi kerap dilakukan berdasarkan taktik dan karakter lawan. Kondisi tersebut membuat pelatih Persib, Boyan Hodak, memiliki banyak opsi tanpa harus bergantung pada satu susunan pemain tetap. Masuknya sejumlah pemain baru juga menambah persaingan di dalam tim. Beberapa pemain yang sebelumnya menjadi pilihan utama harus bersaing ketat dengan rekrutan anyar maupun pemain lain yang tampil konsisten sepanjang pramusim dan awal kompetisi. Ketatnya persaingan internal berdampak pada kesempatan bermain sebagian pemain. Beberapa nama tercatat minim mendapatkan menit bermain, bukan karena penurunan kualitas, melainkan akibat kebutuhan strategi dan kedalaman skuad yang dimiliki Persib. Situasi tersebut mendorong manajemen untuk mengambil langkah peminjaman. Klub menilai keputusan ini sebagai solusi terbaik agar pemain tetap berada dalam ritme pertandingan dan terus berkembang, khususnya bagi pemain muda yang membutuhkan jam terbang di kompetisi dengan intensitas tinggi. Hingga saat ini, Persib tercatat telah meminjamkan 8 pemain ke sejumlah klub peserta Liga Indonesia. Persik Kediri menjadi klub yang paling banyak menerima pinjaman dari Maung Bandung. Sementara itu, kepergok di stasiun Tegaluar, gelandang Brazil Lucas Cardoso segera gabung Persib. Ya, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak mengkonfirmasi rencana penambahan 1 hingga 2 pemain baru pada bursa transfer Januari 2026 untuk memperkuat skuad di putaran kedua kompetisi musim BRI Super League 2025-2026. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi performa pemain guna menjaga posisi tim di papan atas klasmen. Boyan menegaskan bahwa rencana perombakan ini tidak akan dilakukan secara besar-besaran seperti pada awal musim lalu. Fokus utama saat ini adalah melakukan penguatan pada posisi tertentu tanpa mengganggu stabilitas tim yang sudah terbentuk. Kita sudah melakukan pergantian besar-besaran di musim lalu, jadi tentu ada 1-2 pemain yang kita tidak senang dengan penampilannya, ujar Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu optimis bahwa perubahan komposisi pemain merupakan bagian dari strategi untuk mempertahankan daya saing di sisa kompetisi. Pengulatan skuad direncanakan hanya menyasar 1 hingga 2 posisi yang dirasa perlu diperbaiki berdasarkan catatan performa selama putaran pertama. Di tengah rencana transfer tersebut, gelandang serang asal Brazil Lucas Cardoso dilaporkan berada di Bandung pada Sabtu 17 Januari 2026. Pemain berusia 29 tahun itu mengunggah suasana stasiun Wush Tegaluar melalui akun Instagram pribadinya yang memicu spekulasi mengenai perpindahannya ke Persib. Kehadiran Cardoso di Bandung bertepatan dengan pengumuman perpisahan resminya dengan klub kasta tinggi Liga Bulgaria, Dobrudza Dobrudza. Melalui media sosial, Cardoso menyampaikan pesan emosional setelah membela klub tersebut selama 1 tahun setengah. Di sini saya belajar dari penggemar makna sebenarnya menjadi penggemar Dobrudza, tulis Cardoso melalui akun Instagram pribadinya. Bersama Dobrudza Dobrudza musim ini, Lucas Cardoso telah mencatatkan 18 penampilan dengan kontribusi 4 gol dan 1 assist. Pemain bertinggi badan 182 cm ini sebelumnya sempat dikaitkan dengan Malut United sebelum terlihat berada di wilayah Bandung. Menarik dinantikan, kemanakah pelabuhan baru Cardoso ini?